Selamat malam. Di sini saya Safri Bagus Panuntun dari kelas 2020B. Nomor induk mahasiswa saya 201217718. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya Pak Roni Luhukai yang berjudul karakteristik kebenaran koherensi. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kebenaran. Kebenaran sendiri merupakan sebuah kata benda. Namun janganlah terlalu cepat langsung menanyakan dan mencari benda yang namanya kebenaran, karena itu akan sia-sia karena tidak ada. Meskipun kata benda kebenaran, namun dalam realitanya tidak ada benda kebenaran. Yang ada dalam kenyataan secara ontologis adalah sifat benar. Terus secara sederhana dapat dikatakan bahwa sifat benar sendiri dapat berada pada kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran yang dapat diungkapkan dalam bahasa lisan maupun tertulis yang berupa yang pertama jawaban, pertanyaan, penjelasan, pendapat, informasi, berita, tindakan maupun peraturan. Di sini saya akan melanjutkan dengan rumusan masalah. Yang pertama yang akan saya bahas, yang pertama nomor 1, apakah yang dimaksud dengan kebenaran. Yang kedua, apa saja jenis-jenis kebenaran. Yang ketiga, bagaimana teori kebenaran koherensi. Dan yang keempat adalah apa saja komponen dan karakteristik kebenaran koherensi. Sebelum itu, lebih baik kita mengenal dulu pengertian dari kebenaran. Teori kebenaran selalu paralel dengan teori kebenaran yang dibangunnya. Berikut ini beberapa teori kebenaran yang menekankan salah satu langkah proses manusia mengusahakan pengetahuan. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Teori ini sangat ditekankan oleh aliran empiris yang mengutamakan pengalaman dan pengetahuan indrawi sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Dan yang kedua, teori kebenaran koherensi. Nah, teori ini dianut oleh kaum rasionalis. Menurut teori ini, beberapa kebenaran tidak ditemukan dalam kesesuaian antara proposisi dalam kenyataan, melainkan dalam reaksi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada sebelumnya dan telah diakui kebenarannya. Dan yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Teori ini sendiri dikembangkan dan dianut oleh filsuf-filsuf pragmatis seperti dari Amerika, yaitu seperti Charles, William James, dan John Dewey. Untuk yang keempat, teori kebenaran sintaksis. Teori kebenaran sintaksis sendiri berpangkal tolak pada keteraturan sintaksis atau gramatika yang dipakai dalam suatu pernyataan atau tata bahasa yang melekat. Selanjutnya yang kelima yaitu teori kebenaran semantis. Teori kebenaran semantis dianut oleh paham filsafat analitika bahasa yang dikembangkan oleh pasca filsafat Bertrand Russell. Teori kebenaran semantis sebenarnya berpangkal atau mengacu pada pendapat Aristoteles. Seperti itu. Untuk yang keenam yaitu teori kebenaran performatif, yaitu menurut Austin. Selain ucapan konstantif terdapat juga jenis ucapan performatif. Ucapan performatif tidak dapat ditentukan benar dan salah berdasarkan pada peristiwa atau fakta yang telah lampau, melainkan suatu ucapan yang memiliki konsekuensi bagi penuturnya. Seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan dengan jenis-jenis kebenaran. Kebenaran pengetahuan juga dapat digolongkan atas dasar beberapa kriteria. Yang pertama, atas dasar sumber atau asal dari kebenaran pengetahuan.
dapat bersumber antara lain dari fakta empiris, wahyu atau kitab suci, fiksi atau fantasi. Yang kedua, atas dasar cara atau sarana yang digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan, antara lain dapat menggunakan indera, akal budi, intuisi, iman, dan yang ketiga atas dasar bidang atau lingkup kehidupan, yaitu membuat pengetahuan diusahakan dan dikembangkan secara berbeda, antara lain pengetahuan agama, pengetahuan moral, pengetahuan seni, pengetahuan budaya, dan pengetahuan hukum. Dan yang keempat, atas dasar tingkat pengetahuan yang diharapkan dan diperolehnya, yaitu dari pengetahuan biasa sehari-hari atau yang biasa disebut dengan ordinary knowledge, memiliki kebenaran yang sifatnya subjektif, amat terikat pada subjek yang mengenal pengetahuan ilmiah, atau scientific knowledge, menghasilkan kebenaran ilmiah, pengetahuan filsafat, dan menghasilkan kebenaran filsafati. Selanjutnya kita beralih ke teori kebenaran koherensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah konsistensi antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah diakui kebenarannya. Jadi suatu proses proposisi itu benar jika sesuai dengan proposisi lainnya yang benar. Kebenaran hukum sendiri dengan teori koherensi berpandangan bahwa kebenaran hukum sejati adalah bersifat tunggal yang tidak dapat diubah-ubah, yaitu kebenaran yang menangkap ide-ide hukum. Hukum sendiri bersifat a priori atau mendahului pengalaman, sudah melekat pada akal itu sendiri, sehingga tugas manusia hanyalah mengingat kembali apa yang sudah ada secara a priori di dalam memori akalnya, yang berupa konsep tentang ide-ide hukum. Kebenaran hukum dengan teori koherensi ini sangat mendasarkan dirinya pada kekuatan rasional sebagai instrumen yang mengolah dan memproses segala bentuk hukum yang masuk. Oleh karena itu, metode kebenaran hukum dengan teori koherensi ini sama dengan teori rasionalisme hukum. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke komponen kebenaran koherensi itu sendiri. Menurut Jujun, bahwa kebenaran koherensi adalah suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan yang sebelumnya yang dianggap benar. Kelemahan daripada koherensi adalah di mana koherensi tidak boleh menggeneralisir suatu objek dari pernyataan dengan pernyataan yang sebelumnya. Seperti halnya orang mengatakan bahwa hukuman bagi koruptor sebaiknya dihukum mati. Terus untuk contoh lainnya dari pihak koherensi adalah KPK. KPK adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk memberantas korupsi. Pertanyaannya yaitu, apakah dengan adanya KPK korupsi bisa terberantas kan? Seperti itu. Selanjutnya kita berlanjut ke karakteristik koherensi. Teori ini juga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang dianggap benar kalau pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya. Dengan kata lain, suatu proposisi itu benar jika mempunyai hubungan dengan ide-ide proposisi yang telah ada dan benar adanya. Contohnya, bila kita beranggapan bahwa semua manusia akan mati adalah pernyataan yang selama ini memang benar adanya, karena semua manusia akan mati. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke kesimpulannya. Jadi di sini saya menyimpulkan, yang pertama, setiap proses mengetahui akan memunculkan suatu kebenaran yang merupakan sifat atau isi kandungan pengetahuan tersebut, karena kebenaran merupakan sifat dari pengetahuan yang diharapkan.
Yang kedua, sebagaimana ada berbagai macam jenis pengetahuan menurut sumber asalnya, cara dan sarananya, bidangnya, dan tingkatannya. Yang ketiga, yaitu sesuai dengan fokus perhatian dan pemikiran manusia terhadap pemahaman maupun teori tentang pengetahuan serta kebenaran pun juga berbeda-beda pula. Yang keempat, berhubung ilmu pengetahuan itu meliputi berbagai bidang sebagai kegiatan dalam proses kegiatan ilmiah, berbagai langkah kegiatan yang ditempuh, serta berbagai cara dan sarana yang digunakannya. Dan yang kelima, berhubung kegiatan perkuliahan dapat dimasukkan dalam kegiatan ilmiah, maka diharapkan dalam kegiatan perkuliahan dapat diusahakan sejauh mungkin atau secara optimal berbagai macam jenis kebenaran tersebut. Kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi memiliki beberapa komponen dan juga teori yang mendasarinya untuk muncul. Kebenaran koherensi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan yang sebelumnya. Seperti itu. Selain itu, kebenaran koherensi juga memiliki karakteristik yang selalu melekat pada kebenaran tersebut. Ya, mungkin seperti itu presentasi dari saya yang berjudul tentang karakteristik dan kebenaran koherensi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.